Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhal Arfensa, NIM A1A2185056 akan menyajikan presentasi PPT yaitu PPT PTK, yaitu meningkatkan hasil belajar sejarah siswa kelas 12 IPS MAN 1 Kerinci melalui model pembelajaran audiovisual. Yang pertama ada bab 1 latar belakang. Pada saat ini, proses pembelajaran di Indonesia tengah mengalami perubahan disebabkan pandemi coronavirus. Dengan adanya pandemi tersebut mendorong Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan pembelajaran di masa pandemi dengan pembelajaran jarak jauh. Karena itu, siswa dihadapkan dengan pembelajaran daring yang mana sangat banyak memakan kuota. Dari hasil observasi di pembelajaran daring melalui via WA, eh, banyak sekali kesulitan dan hambatan yang terjadi di dalam pembelajaran tersebut. Karena itu, penulis ingin meningkatkan pembelajaran tersebut dengan menggunakan model atau media audio visual. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah apakah dengan menerapkan model pembelajaran audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 12 MAN 1 Kerinci pada mata pelajaran sejarah. Lalu tujuan penelitian yaitu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 12 MAN 1 Kerinci pada mata pelajaran sejarah. Lalu manfaat penelitian, ada manfaat bagi siswa yaitu meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran sejarah di kelas sehingga pelajaran sejarah menjadi sebuah aktivitas belajar mengajar yang menarik. Lalu manfaat bagi guru yaitu penelitian tindakan kelas ini diharapkan menjadi masukan atau menambah wawasan dan pengalaman serta memperkaya alternatif pilihan model pengajaran sehingga guru sejarah dapat memilih dengan model lainnya untuk kepentingan meningkatkan hasil belajar siswa. Ada pula manfaat bagi sekolah yaitu penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan mutu sekolah serta menjadi bahan pertimbangan sekolah untuk memaksimalkan kualitas pembelajaran di sejarah di MAN 1 Kerinci. Lalu tinjauan pustaka yaitu hasil belajar mengatakan bahwa hasil belajaran merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, psikomotor, ataupun afektif belajar siswa, menurut Susanto. Lalu hasil belajar adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya, menurut Slameto. Lalu faktor hasil belajar ada 3 faktor, yaitu faktor internal, yang kedua faktor eksternal, dan ketiga faktor kelelahan. Lalu ada pengukuran hasil belajar. Yang pertama dengan tes lisan, yang kedua dengan tes tertulis, dan yang ketiga dengan tes tindakan. Lalu ada pula definisi audiovisual. Menurut Marshall Maluhan, pengertian media adalah suatu eksistensi manusia yang memungkinkan mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia. Media audiovisual berasal dari kata media yang berarti bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, pendapat atau gagasan yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Adapun kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Yang pertama, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik. Kelebihan yang kedua adalah mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap siswa di jam pelajaran. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga aktivitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Yang keempat, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Adapun kekurangannya, media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal, hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Yang kedua, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme dan pendengar. Yang ketiga, kurang mampunya menampilkan detail dari objek dan yang disajikan secara sempurna. Dan semua peralatan telah lengkap dan siap digunakan.
Yang kedua, menjelaskan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, menjelaskan materi pelajaran kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, menghindari kejadian-kejadian yang dapat mengganggu konsentrasi siswa. Tindak lanjut aktivitas ini dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa tentang materi yang telah disampaikan menggunakan audio visual. Di samping itu, aktivitas ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Lalu ada studi relevan. Yang pertama, Rian Wahyu Nugroho 2016 dengan penelitian berjudul Penerapan Media Pembelajaran Audiovisual dalam Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Kelas 11 Sepeda Motor B pada mata pelajaran Perbaikan Peralatan Mekanik Otomotif di SMK Piri Sleman. Yang kedua, penelitian oleh Dwi Rupawati, Leni Nopiani, Jonet Arianto Nugroho dengan penelitian berjudul Penerapan Media Pembelajaran Audiovisual untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ekonomi, menunjukkan bahwa media pembelajaran audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. Yang ketiga, penelitian oleh Putri Ayu Handayani. Penelitian ini berjudul Penerapan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Pemahaman Karakter Tokoh-tokoh Cerita, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3, MI Muhammadiyah 05 Palirangan, Payaman, Solokuro, Lamongan. Lalu kerangka berpikir yaitu yang pertama guru, yang kedua pesan pembelajaran sejarah, yang ketiga media audiovisual yang didapati yaitu proyektor, PPT, video, LCD, tape recorder, dan juga slide. Yang terakhir prestasi belajar siswa. Lalu hipotesis tindakan dalam PTK ini yaitu jika model pembelajaran audiovisual diterapkan dalam mata pelajaran sejarah, maka hasil belajar siswa kelas 12 IPS MAN 1 Kerinci akan meningkat. Lalu subjek dan objek penelitian. Penelitian tindakan kelas ini diset untuk siswa kelas 12 IPS MAN 1 Kerinci yang diselenggarakan pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Oleh karena itu, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 12 IPS MAN 1 Kerinci. Sedangkan objek penelitian adalah berupa variabel yang diselidiki dalam rangka memecahkan masalah meliputi hasil belajar siswa kelas 12 IPS MAN 1 Kerinci dengan menerapkan model pembelajaran audiovisual. Waktu dan tempat PTK ini yaitu dibutuhkan 4 bulan mulai dari tahap persiapan pada bulan Februari 2021 sampai dengan tahap pengiriman laporan akhir pada bulan Mei 2021. Sedangkan tempat pelaksanaan penelitian ditetapkan di MAN 1 Kerinci sesuai dengan jadwal pelajaran dan sesuai dengan kesepakatan dengan kepala sekolah MAN 1 Kerinci. Lalu prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas ini didesain untuk 3 siklus, di mana tiap siklus dilaksanakan dalam 3 kali tatap muka. Rencana tindakan pada masing-masing siklus dalam penelitian tindakan kelas dibagi dalam 4 kegiatan, yaitu 1. Perencanaan, 2. Implementasi tindakan, 3. Observasi dan evaluasi, dan 4. Analisis dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan. Data yang dibutuhkan dalam PTK ini diperoleh melalui lembar pengamatan siswa dan instrumen ukur kuesioner. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data menurut Moleong adalah proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Analisis merupakan tahap akhir terhadap apa yang dilakukan selama berada di lapangan, yang disertai dengan membuat laporan penelitian tindakan kelas. Untuk menganalisa data yang telah diperoleh melalui tes, observasi, wawancara, maka peneliti menganalisis data yang telah diperoleh untuk memastikan bahwa dengan penerapan media pembelajaran audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar sejarah siswa. Kriteria keberhasilan PTK ini yaitu yang pertama, aktivitas guru dinyatakan telah berhasil apabila skor yang didapat lebih besar 80% dengan keterangan tuntas dari aspek yang dinilai. Yang kedua, aktivitas siswa dinyatakan telah berhasil apabila skor yang didapat lebih besar 80% dengan keterangan tuntas, dengan keterangan dari semua aspek yang dinilai. Hasil meliputi hasil tes siswa dinyatakan telah berhasil belajarnya apabila skor yang didapat lebih besar 75% dengan keterangan tuntas. Adapun jadwal penelitian PTK ini dilaksanakan, penelitian tindakan kelas ini direncanakan selama 4 bulan, dari bulan Februari sampai Mei. Baiklah, itu saja penyajian PTK saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.